Tuan Sunarto, Risti, dan Maya semuanya menunggu Johan. Kali ini, pintu dibuka, dan angin dingin yang cerah masuk, ditemani sosok Johan. Mata Maya berbinar dan dia dengan cepat berkata dengan gembira, "Ayah, apakah kamu di sini?" Hari ini Johan mengenakan jas tunik hitam. Bahunya yang berbulu jatuh ke dalam embun beku di luar, dan dia mengulurkan tangan serta melepaskan sarung tangan kulit hitam dari tangannya dan menyerahkannya kepada kepala pelayan pribadi di belakangnya. Mata tajamnya yang panjang dan tajam menatap ketiga kakek dan neneknya. Pada saat ini, kepala pelayan pribadi memindahkan kursi dan ingin memberi Johan tempat duduk. Tetapi kursi itu terpotong setengah. Dua tangan besar terulur dan mengambil kursi langsung dari tangan kepala pelayan pribadi. Kepala pelayan pribadi mendongak dan melihat bahwa itu adalah Henry. Dia melihat Henry memindahkan kursi ke belakang Johan, dan mengeluarkan syal persegi dari saku jasnya, dan menyeka kursi dengan serius. "Paman Aresta, silakan duduk." Melihat Henry yang begitu gigih, kepala pelayan pribadi dalam bahaya. Mengapa dia berpikir seseorang telah merampok pekerjaannya? Johan memandangi Henry dengan samar dan kemudian duduk di kursi. Henry menemukan kursi lain dan duduk, menonton pertunjukan menunggu untuk bersenang-senang. "Henry, kenapa kamu di sini? Apakah ayahku memintamu untuk datang, untuk mendiskusikan tanggal pernikahan kita?" Maya melihat Henry sudah membuka mulutnya karena terkejut, dan dia merasa efisiensi kerja ayahnya sangat tinggi. Mata Henry yang dalam dan sipit tertuju pada wajah Maya dan menatapnya, yang artinya idiot. Risti sudah memiliki firasat buruk di hatinya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Johan. Sekarang Johan sedang duduk di kursi dengan dua kaki panjang dan bangga ditumpangkan di atas satu sama lain dengan anggun. Matanya mengamati dengan tenang. "Johan, hari ini kamu meminta kami berkumpul di sini untuk membahas tanggal pernikahan Maya dan Henry. Bukankah tidak beruntung membicarakan tanggal pernikahan di penjara?" Risti berkata, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar ada orang yang membicarakan pernikahan di penjara. Tuan Sunarto juga memperhatikan keanehan. Dia melihat ke arah Johan dan berkata, "Johan, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak berbicara? Maya adalah putri satu-satunya. Sekarang pernikahan anakmu menjadi peristiwa besar yang telah menimbulkan sensasi di seluruh kota Makassar. Kali ini kamu harus memberikan Maya pernikahan yang megah." Tatapan Johan tertuju pada wajah Tuan Sunarto. Dia perlahan mengangkat bibir tipisnya, dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah Maya benar-benar putriku?" Johan belum berbicara sejak dia memasuki pintu. Ini adalah kalimat pertama yang dia ucapkan. Begitu kata-katanya jatuh, ketiga anggota keluarga Sunarto diam, dan mereka memandang Johan dengan kaget. Maya dengan cepat berdiri dari kursinya. "Ayah, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu sudah melakukan tes DNA paternitas?" "Maya," Risti memotong Maya dengan cepat. Maya segera menutup mulutnya dengan tangannya. Tidak ada gelombang emosi di wajah cerah Johan. Dia duduk di sana dengan tenang dan memancarkan aura yang kuat. Johan bertanya, "Maya, bagaimana kamu tahu bahwa aku melakukan tes DNA paternitas?" "Tentu saja kamu tahu. Dan kamu diam-diam mengganti rambutmu, kan?" "Ayah," seru Maya. Kepala pelayan pribadi menyerahkan hasil tes DNA paternitas yang diambil Johan di tangannya dan jatuh ke meja di sebelah Maya. Matanya yang tajam tiba-tiba menjadi tajam, dan kemarahan guntur mengalir darinya. "Mari kita lihat baik-baik. Ini adalah tes DNA paternitas yang dilakukan menggunakan rambut saya dan rambutmu. Ini menegaskan bahwa kami tidak memiliki hubungan darah dan kamu bukan putri saya." Ketika buku tes garis ayah DNA jatuh, itu mengeluarkan kekuatan yang hebat, dan itu tergores di wajah Maya seperti pisau.
Ternyata ayah tahu segalanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam mengganti rambutnya, jadi ayah mengambil rambutnya untuk melakukan tes DNA paternitas. Baru kemudian Maya menyadari bahwa dia konyol. Dia adalah seekor kura-kura di dalam guci dan berinisiatif mengarahkan kepalanya ke pintu untuk diperiksa. Yang lebih konyol lagi adalah dia merasa puas saat melihat hasil tes garis ayah DNA dan mengira dia luar biasa. Pergi dan buat adegan melompat dari gedung. Maya merasa dirinya sangat mampu untuk mendukung si badut. Ternyata ayah tahu segalanya. Risti melihat buku tes DNA paternitas yang jatuh, dan hatinya tenggelam ke dasar. Hal yang paling dia takuti telah terjadi, dan pengalaman hidup Maya pun terungkap. Kali ini, Johan membuat 3 janji ke tempat ini bukan untuk membahas tanggal pernikahan sama sekali, tapi untuk mengantarkan mereka ke neraka. Keluarga Aresta, yang berani memprovokasi orang terkaya di dunia, harus meludahkan dividen yang telah mereka makan selama ini, dan konsekuensinya cukup serius. Johan, apakah ada yang salah dengan tes DNA paternitas ini? Maya adalah putrimu, kami memikirkannya malam itu. Sudahkah kamu lupa? Risti ingin membuat penyesatan terakhir. Johan memandang Risti dengan dingin, mengucapkan setiap patah kata. Sudah kubilang terakhir kali aku datang ke sini. Wanita malam itu bukan kamu. Wanita itu adalah Ibu Amelia. Dan Amelia adalah putri kandung saya. Risti menghirup udara. Dia pingsan di kursi dengan wajah abu-abu, tidak bisa menahannya. Johan sudah tahu segalanya. Tuan Sunarto tahu bahwa dia telah gagal. Dia telah merencanakan selama bertahun-tahun untuk membuat kekayaan keluarga Sunarto menjadi kaya. Semua kekuatan yang dia miliki dimulai sejak Risti menikah dengan Johan. Semua ini karena putra ibu kota Makassar ini. Johan memberikan semuanya padanya. Tuan Sunarto menyesal sekarang karena dia terlalu lambat. Sejak dia mengetahui identitas Amelia, dia seharusnya telah menyingkirkannya dari akarnya. Amelia memiliki bayangan Dewi di tubuhnya, seorang wanita yang menakjubkan dan mempesona seperti Dewi, dan Johan tidak pernah melupakannya. Johan, jangan marah, kami tidak sengaja menipumu. Kamu populer di seluruh ibu kota Makassar saat itu. Sparkling sangat mengagumimu, itulah mengapa dia mendapatkan ide seperti itu. Tuan Sunarto berkata. Johan samar-samar melirik ketiga orang dari keluarga Sunarto, dan kemudian berdiri. Yang paling kubenci adalah penipuan. Di masa depan, kamu akan menghabiskan umur panjangmu di sini. Aku akan menghapus keluarga Sunarto dari kota Makassar. Pada waktunya, keluarga Sunarto akan menguap dari kota Makassar. Ini adalah harga yang aku ingin kamu bayar. Ketika Johan mengucapkan kata-kata ini, nadanya sangat ringan. Penguasa keluarga Aresta dalam kesan orang-orang selalu tampan dan mulia. Dia tampaknya tidak marah. Tetapi sekarang semua orang tahu bahwa dia menggunakan nada yang begitu tenang. Sebuah keluarga hancur dalam semalam. Sebagai harga penipuan, Johan memusnahkan seluruh keluarga Sunarto. Tuan Sunarto, Risti, dan Maya, semua bahkan tidak ingin lari sendiri. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah mereka. Kaki Risti dan Maya melemah, mereka langsung merosot dari kursi di lantai dan kemudian terengah-engah. Johan telah mendorong mereka ke neraka. Tuan Sunarto tiba-tiba berdiri. Johan, kamu tidak bisa begitu saja kepada kami. Keluarga Sunarto tidak bisa binasa. Itu adalah kerja keras saya selama beberapa dekade. Saya ingin meninggalkan kota. Saya tidak ingin tinggal di sini di penjara. Tuan Sunarto sudah gila. Dia yang paling terobsesi dengan kekuasaan dan mencurahkan seluruh energinya untuk mendorong keluarga Sunarto ke posisi tertinggi. Tapi sekarang Johan secara pribadi memecahkan semua ini. Betapa tinggi Johan pernah menahannya.
tapi sekarang betapa mengerikan dia jatuh. Johan tidak ingin melihat trio penipu dari keluarga Sunarto lagi. Henry dan kepala pelayan pribadi juga berjalan keluar, dan pintu ditutup dengan keras. Tuan Sunarto terkunci di dalam. Dia mengetuk pintu, bang bang bang, dan berteriak dengan sedih, "Keluarkan aku. Cepat keluarkan aku, saya tidak ingin tinggal di tempat hantu ini." Maya sangat ketakutan hingga air mata menetes. Dia baru berusia 20 tahun dan pada usia yang sama, dia tidak pernah berpikir bahwa sisa hidupnya akan dihabiskan di tempat yang gelap dan lembab ini. "Kakek, Bu, cepat selamatkan aku ingin pergi, ah!" Maya berteriak putus asa. Risti segera mengulurkan tangan dan memeluk Maya. Ibu dan putrinya meringkuk di sudut, gemetar ketakutan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.